Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada dieratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan. Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, selamat siang. Kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 12 Januari 2026 bersama radio host LPPL. Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 12 Januari 2026 bersama saya Mita dari radio host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, yang menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Akan hadir di tengah ruang dengar Anda tentu saja bersama saya Mita. Baik pendengar
pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rustam yang akan mengabarkan dukung ketahanan pangan nasional Pemkab Sijunjung berkolaborasi dengan Polres gelar panen raya jagung serentak kuartal 1 2026. Silakan rekan Yelmi Rustam. Iya baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama Polres Sijunjung sukses menyelenggarakan panen raya jagung serentak kuartal 1 di Jorong Padang Ranah, Nagari Sijunjung pada Kamis 8 Januari 2026. Langkah kolaboratif ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap program strategis nasional guna mewujudkan swasembada pangan tahun 2026. Kegiatan ini menegaskan posisi Kabupaten Sijunjung sebagai daerah yang progresif dalam mengamankan ketersediaan pangan di awal tahun. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Sijunjung Beni Dwi Yuswir bersama Wakil Bupati Iradatillah, Kapolres Sijunjung, serta jajaran Kejaksaan Negeri. Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan solidaritas lintas instansi dalam mengawal sektor pertanian. Momentum panen raya ini tidak hanya sekedar seremonial, tetapi menjadi simbol sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas komoditas jagung secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, komoditas jagung dipilih karena perannya yang krusial sebagai penopang ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal. Melalui kerjasama dengan Polres Sijunjung, pengawasan dan pendampingan terhadap distribusi serta produksi hasil tani diharapkan semakin optimal. Pemerintah daerah berharap pola kolaborasi ini dapat memotivasi para petani untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen mereka demi memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dengan terlaksananya panen raya serentak ini, Pemkab Sijunjung kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan daerah. Kontribusi nyata ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target swasembada pangan nasional. Melalui pengelolaan lahan yang efektif dan dukungan kebijakan yang tepat, Sijunjung optimis dapat terus menjadi lumbung pangan yang handal bagi Sumatera Barat maupun nasional. Demikian dari LPPL Radio Lansek Manih Sijunjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Yelmi Rustam atas laporannya. Selanjutnya, berita kedua kita menuju ke Radio Giri Suara FM, Wonogiri, Jawa Tengah. Ada reporter Bobby yang akan mengabarkan 1 tahun berjalan program MBG di Wonogiri sudah menjangkau 148.620 penerima. Baik, silakan informasinya rekan Bobby. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Wonogiri telah menjangkau total 148.620 penerima hingga awal Januari 2026 atau 1 tahun sejak program itu dimulai awal 2025. Adapun jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang melayani program itu pun terus bertambah. Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Kabupaten Wonogiri, Pandri Prabowo mengatakan, program MBG di Wonogiri sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Selama kurun waktu itu, jumlah SPPG dan penerima MBG terus meningkat dan hingga saat ini jumlah SPPG di Kabupaten Wonogiri yang sudah beroperasi sebanyak 57 unit. SPPG tersebut melayani 148.620 penerima, diantaranya anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Pandri menyampaikan jumlah SPPG itu akan terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan sesuai target penerima sebanyak 165.000 orang. Saat ini semua kebutuhan bahan baku MBG mayoritas memanfaatkan bahan-bahan lokal kecuali susu, sayuran, buah, dan beras rata-rata disuplai dari para petani lokal yang berkelompok. Pandri menjelaskan bahwa program MBG akan terus diberikan pada saat bulan puasa atau Ramadan. SPPG akan menyediakan makanan kering sehingga dapat dimakan saat berbuka puasa.
Sementara itu, Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Jumadi menjelaskan jumlah SPBG yang tercatat di Kabupaten Wonogiri sebanyak 97 unit yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Demikian saya Bobi dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Bobi. Selanjutnya berita ketiga, informasi dari Radio Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ada reporter Yulia yang akan mengabarkan tentang Pemkab Tuban serahkan bantuan alat kesenian kepada kelompok seni tradisional Tak-Takan Tambak Boyo. Silahkan informasinya Yulia. Pemerintah Kabupaten Tuban terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kesenian asli daerah. Melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Disbud Parapar Kabupaten Tuban, Pemkab Tuban menyerahkan bantuan alat kesenian berupa seperangkat gamelan dan kostum tak-takan kepada kelompok seni tradisional. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Disbud Parapar Kabupaten Tuban, Muhammad Emawan Putra, kepada dua kelompok kesenian tak-takan, yakni Naga Bumi dan Gembong Singolawi yang berasal dari Kecamatan Tambak Boyo. Penyerahan dilakukan di Aula Disbud Parapar Kabupaten Tuban. Kepala Disbud Parapar Tuban Muhammad Emawan Putra menyampaikan bahwa dukungan terhadap kesenian lokal merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga identitas budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Sesuai arahan Mas Bupati Lindra, Pemkab Tuban sangat mendukung perkembangan kesenian asli daerah agar tetap dilestarikan. Sebagai informasi, kesenian tak-takan merupakan seni tari topeng tradisional khas Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Kesenian ini menampilkan kekompakan, kekuatan, serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain memiliki nilai budaya yang kuat, tak-takan juga telah diakui sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK Indonesia. Melalui penyerahan bantuan ini, Pemkab Tuban berharap kesenian tak-takan dapat terus berkembang, semakin dikenal oleh generasi muda, serta menjadi bagian penting dalam penguatan identitas budaya dan daya tarik pariwisata daerah. Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih sekali buat Yulia untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke RPKD Kota Denpasar, Bali. Ada reporter Bambang Haryadi yang akan mengabarkan tentang program Kulkul PKK dan Posyandu Kota Denpasar, Nyonya Sagung Antari, sebagai upaya menguatkan kembali nilai luhur budaya bangsa, yakni semangat gotong royong. Oke, silakan informasinya Bambang Haryadi. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Tim penggerak PKK dan Posyandu Kota Denpasar mulai mensosialisasikan program Kulkul PKK dan Posyandu yang dilaksanakan di Gedung Wanita Santigraha Denpasar Senin lalu. Kegiatan yang merupakan inisiasi dari PKK Provinsi Bali ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan penanganan sampah berbasis sumber yang terintegrasi. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara dalam sambutannya menjelaskan bahwa tim penggerak PKK secara berjenjang akan melaksanakan gerakan serentak bersih-bersih lingkungan melalui gerakan Kulkul PKK dan Posyandu. Lebih lanjut dijelaskan gerakan Kulkul PKK dan Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya menguatkan kembali nilai luhur budaya bangsa, yakni semangat gotong royong, dengan mengambil filosofi Kulkul Bali yang menjadi alat komunikasi tradisional dengan kekuatan nilai kebersamaan diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas PMD Kota Denpasar Tresna Yasa mengatakan bahwasanya Kulkul PKK dilaksanakan setiap hari Minggu pertama setiap bulannya, di mana aksi gotong royong kebersihan dimulai dari halaman rumah, telajakan, hingga tempat suci dan fasilitas umum. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Saudara Bambang Haryadi untuk laporannya. Saudara, baru saja ya kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi pertama. Berita Indonesia
Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar Berita Indonesia Live, di awal sesi kedua ini kita akan menuju ke RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada reporter Awang Ajiwasita yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang Alexander Wilyo, lantik pejabat manajerial, tegaskan arah baru birokrasi Ketapang, cerdas, responsif, dan melayani. Rekan Awang Ajiwasita, silakan untuk laporannya. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang secara resmi melantik dan menerima sumpah jabatan pejabat manajerial di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, Jumat 2 Januari 2026 di Pendopo Bupati Ketapang. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa ini adalah langkah awal konkret untuk membangun Kabupaten Ketapang melalui birokrasi yang berjalan sesuai aturan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menekankan pada efisiensi waktu karena rakyat Ketapang menunggu bukti kinerja nyata yang dapat dirasakan bersama.
Selain mengajak para pejabat untuk tetap kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas, Bupati menilai bahwa birokrasi harus mampu beradaptasi dan bergerak cepat dalam merespon kebutuhan serta keluhan masyarakat. Salah satunya dengan aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang langsung. Bupati mengingatkan bahwa seluruh perangkat daerah merupakan satu tim besar dengan tujuan utama yang sama, yakni memajukan Kabupaten Ketapang. Menurut Bupati, jabatan yang diemban para pejabat bukanlah hak, melainkan amanah dan titipan dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada negara maupun kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Awang Aji Wasita untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada reporter Anggun yang akan mengabarkan tentang awal tahun 2026 Pemkab Pasuruan restrukturisasi sejumlah organisasi perangkat daerah. Silahkan informasinya Anggun. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Awal tahun 2026, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai direstrukturisasi. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan susunan organisasi dengan aturan baru yang telah disepakati bersama pihak legislatif. Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo menjelaskan pergeseran pejabat dilakukan guna mengisi pejabat baru dalam struktur tersebut. Dari strukturisasi yang dilakukan, salah satu perubahan mencolok adalah penggabungan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perikanan menjadi satu atap dinas. Mas Rusdi menegaskan penataan ini sangat mendesak karena menyangkut legalitas administrasi dan operasional kedinasan. Sektor ekonomi juga mengalami perampingan dengan meleburnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu, urusan kebudayaan kini resmi dipisahkan dari Dinas Pendidikan untuk bergabung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Perubahan nomenklatur secara otomatis menuntut pembaruan identitas instansi, mulai dari tingkat pimpinan hingga tata persuratan. Kita melaksanakan yang sudah menjadi ketetapan perubahan perda SOTK yang baru bersama DPRD Kabupaten Pasuruan yang sudah disepakati. Kita laksanakan perubahan nomenklatur organisasi baru, penggabungan dan lain sebagainya untuk efektivitas responsibilitas OPD di lingkungan Kabupaten Pasuruan. Terkait pengisian eselon 2, pemerintah daerah lebih memprioritaskan mekanisme rotasi dibandingkan pembukaan seleksi terbuka. Hal ini dilakukan demi efisiensi waktu agar nomenklatur baru bisa langsung berjalan efektif melayani masyarakat. Mas Rusdi berharap restrukturisasi ini dapat menciptakan birokrasi yang lebih ramping namun tetap responsif terhadap kebutuhan organisasi. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Anggun untuk laporannya. Berita selanjutnya dari Tangerang Radio Banten. Ada reporter Andri yang akan mengabarkan tentang Bupati Tangerang resmikan gedung sekretariat dan GOR KONI Kabupaten Tangerang. Silakan informasinya Andri. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Maesa Rashid meresmikan gedung sekretariat dan gedung olahraga atau GOR KONI Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Desa Rancaiu, Kecamatan Panongan pada Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Maesa Rashid menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan olahraga secara berkelanjutan. Ia berharap gedung tersebut dapat menjadi pusat pembinaan atlet, memperkuat koordinasi organisasi olahraga, serta dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Tangerang Eka Wibayu menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah. Menurutnya, kehadiran gedung sekretariat dan GOR ini akan sangat menunjang kinerja organisasi dan persiapan atlet, khususnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Banten di Kota Tangerang Selatan dengan target juara umum. Pembangunan kawasan olahraga ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 4.000 meter persegi dan dikerjakan selama sekitar 240 hari kalender. Acara peresmian juga dirangkaikan dengan santunan kepada 60 anak yatim piatu serta penyerahan penghargaan bagi atlet berprestasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Andri laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi kedua. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Informasi di sesi ketiga kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasyanto. Silakan rekan Aan Kasyanto. Pendengar LPPL Indonesia, Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan riset dan inovasi lembaga yang dipimpinnya mendukung pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Arif menuturkan BRIN memiliki 3 jalur untuk mendukung upaya pertumbuhan tersebut, diantaranya adalah riset dan inovasi untuk UMKM, pendukung industri, hingga memfasilitasi agar teknologi masuk ke tanah air. Oleh karena itu, menurutnya, pihaknya akan meluncurkan Rumah Inovasi Indonesia untuk mendukung pencapaian ke arah tersebut. Rumah Inovasi Indonesia adalah ekosistem terintegrasi untuk kemandirian teknologi dan ekonomi. Hal itu dikatakan Arif dalam pemaparannya dalam diskusi dengan pemimpin media massa di Jakarta pada Jumat 9 Januari lalu. Dia mengatakan bahwa penerimaan manfaat Rumah Inovasi Indonesia adalah industri, masyarakat, UMKM, kementerian, lembaga BUMN hingga investor. Dia juga mengatakan dampak yang diharapkan dari Rumah Inovasi Indonesia diantaranya adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi horizontal. Tak hanya itu, juga menarik investor dan industri global untuk percepatan penguasaan teknologi. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Baik, pendengar, berita selanjutnya dari Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Ada reporter Thomas Tamu dengan berita Gubernur Gusnar matangkan persiapan pencanangan hilirisasi ayam terintegrasi di Garut. Silakan rekan Thomas Tamu. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memimpin rapat koordinasi terkait pematangan persiapan peluncuran program pengembangan hilirisasi industri ayam terintegrasi yang berpusat di Kabupaten Gorontalo Utara. Rapat koordinasi terkait agenda ini digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Sabtu 10 Januari 2026. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam arahannya menginformasikan bahwa tim ahli dari Jakarta dijadwalkan akan segera turun ke lapangan guna mengevaluasi kesiapan lahan di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Ia pun menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera bergerak cepat dalam memenuhi segala aspek teknis yang dibutuhkan. Terkait waktu pelaksanaan, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memaparkan adanya perubahan jadwal pencanangan dari yang semula dijadwalkan pada tanggal 7 Januari menjadi 19 Januari 2026. Pergeseran ini telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas Mopili, serta Wakil Bupati Gorontalo Utara. Guna memastikan kesiapan di berbagai lini, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD juga tampak hadir dalam rapat tersebut. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Thomas Tamu, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya dari Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ada reporter Maureen dengan berita Wakil Bupati Magetan Kang Suyat minta Satuan Pelayanan Gizi utamakan bahan pangan lokal. Silakan Maureen laporannya. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Wakil Bupati Magetan Kang Suyat menghadiri grand launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dalam sambutannya, Kang Suyat berpesan agar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapat melibatkan potensi lokal. Dicontohkan, selama ini masih ditemui satuan pelayanan di sejumlah daerah yang sayur saja didatangkan dari tempat yang jauh. Padahal potensi pedagang dan petani lokal memadai.
Menurutnya, pemanfaatan bahan pangan dari tukang sayur dan pelaku usaha di sekitar lokasi pelayanan perlu diupayakan agar roda perekonomian desa ikut bergerak. Langkah tersebut sejalan dengan cita-cita Presiden untuk mendorong penguatan ekonomi desa. Grand launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dilaksanakan di Kerajaan Parang, Yayasan Bani Umar, Ngepeh Ngijo, Karangploso, Jumat 9 Januari. Dihadiri oleh Wakil Bupati Magetan Kang Suyat, jajaran Forkopimca, Kepala Yayasan Bani Umar, serta tamu undangan lainnya. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM. Magetan Jawa Timur, Maurin melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Maurin untuk informasinya. Saudara, berita selanjutnya dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Rifki Ahmad dengan berita produksi padi Kalsel tahun 2025 tembus peringkat 10 besar nasional. Silakan rekan Rifki Ahmad. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa produksi padi dan beras Kalimantan Selatan menembus peringkat 10 besar nasional. Capaian ini menjadi bukti meningkatnya kinerja sektor pertanian Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, baru-baru ini. Muhyiddin menyampaikan, capaian peringkat 10 nasional ini merupakan hasil kerja keras petani serta dukungan berbagai program pemerintah provinsi dalam peningkatan produktivitas pertanian. Menurut Muhyiddin, capaian tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pangan nasional. Pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan luas tanam, penggunaan teknologi pertanian modern, serta penguatan infrastruktur irigasi untuk menjaga kestabilan produksi. Muhyiddin menegaskan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia menyampaikan, dengan berada pada peringkat 10 nasional untuk produksi padi dan beras, Kalimantan Selatan diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Dilanjutkan Muhyiddin, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mencatat surplus beras sekitar 1,2 juta ton pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat hampir 15% dibanding tahun 2024. Peningkatan surplus beras ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan surplus tertinggi di regional Kalimantan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras petani dengan teknologi pertanian modern serta program pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Rifki Ahmad untuk informasinya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada reporter Sofia yang akan mengabarkan tentang Bupati Tegal lantik ratusan ASN di ruas jalan Pagerbarang, Jatibarang. Silakan informasinya, Sofia. Pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Tegal melantik dan mengambil sumpah janji ratusan aparatur sipil negara dari berbagai jenjang jabatan pada Jumat 9 Januari 2026 di ruas Jalan Jatibarang, Pagerbarang. Pelantikan meliputi 23 pejabat pimpinan tinggi Pratama, 4 pejabat hasil mutasi JPT, serta 421 pejabat administrator dan pengawas. Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi dan rekam jejak tanpa unsur kepentingan pribadi. Ia menekankan pentingnya loyalitas dan kekompakan seluruh ASN dalam mendukung jalannya pemerintahan. Bupati meminta pejabat yang baru dilantik segera bekerja cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Sejumlah prioritas ditekankan antara lain penanganan stunting, penguatan UMKM, kemudahan investasi, perbaikan infrastruktur, serta optimalisasi digitalisasi layanan publik dan media sosial pemerintah. Bapak Ibu, saya minta setiap OPD punya media sosial. Minim-minimnya adalah TikTok, Instagram, Facebook. Nah, kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Nah, kira nggak jadi hambatan lah sekarang. Kita ini masyarakat terbuka kok. Masyarakat itu senang kalau nggih kami tindak lanjuti, nggih kami atensi masukan di kegiatan prioritas, itu senang masyarakat. Usai melantik, Bupati Tegal langsung meresmikan ruas Jalan Jatibarang Pagerbarang yang sebelumnya rusak parah selama bertahun-tahun.
perbaikan jalan melalui kolaborasi pendanaan APBD Kabupaten Tegal sebesar 2 miliar rupiah, dan APBN melalui program infrastruktur jalan daerah sebesar 14 miliar rupiah. Demikian saya Sofia dari Radio LPPL Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Sofia untuk laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 12 Januari 2026. Saya Mita beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih matur nuwun atas kebersamaannya dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah